Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan serangkaian ibadah kepadanya. Dan kita berharap kepada Allah semoga ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dan juga kita mohon kepada Allah taala semoga setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara fenomena yang terjadi di akhir zaman adalah minimnya kesadaran hamba terhadap perbuatan dosa, sehingga penurunan semacam ini terus terjadi dari zaman ke zaman. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya addaqu fi a'yunikum minasy-sya'ri." Sungguh kalian melakukan berbagai macam amalan yang menurut kalian amalan itu sesuatu yang remeh, lebih remeh dibandingkan sehelai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggap amalan itu sebagai amalan yang bisa membinasakan seorang hamba, artinya masuk dalam kategori dosa besar. Sehingga terkadang ada orang yang melakukan sebuah perbuatan yang dia anggap perbuatan itu sesuatu yang remeh, tidak bernilai, tapi sebenarnya perbuatan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka menyangka itu sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang remeh, padahal itu sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bisa kita lihat bagaimana cara para sahabat ketika mereka bermuamalah, ketika mereka bekerja, ketika mereka mencari harta. Mereka menjadi manusia yang sangat wara' sampai mereka ketakutan sehingga meninggalkan sebagian yang mubah karena khawatir jangan-jangan itu tercampur dengan sesuatu yang haram. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Kunna nad'u tis'ata syarin minal halal makhafatan an naqa'a fil haram." Kami dulu meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena khawatir kami akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran semacam ini mulai menurun, bahkan bisa jadi hilang di masa-masa sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara fenomena akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu." Akan datang di tengah manusia satu zaman di mana orang tidak punya lagi kepedulian dari mana dia mengambil harta. Aminal halal aminal haram. Apakah dia mengambil dari yang halal ataukah mengambil yang haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini 14 abad silam, dan bisa jadi jamaah saat inilah zaman yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpai ada banyak di antara kaum muslimin. Kita bicara kaum muslimin, bukan non muslim,
yang mereka sudah tidak punya lagi rasa malu dalam mengambil sesuatu yang haram. Bahkan bisa jadi sesuatu yang haram itu dia ambil secara terang-terangan, dilihat oleh orang lain, dia nggak punya rasa malu. Betul apa kata Nabi SAW? Manusia tidak lagi peduli. Datang satu zaman di mana manusia tidak lagi peduli ketika dia mengambil harta, apakah dia mengambil dari yang halal ataukah mengambil dari yang haram. Padahal jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bagi para sahabat praktek semacam ini adalah sesuatu yang menjadi bahaya besar. Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, bisa jadi ada orang yang rajin tahajud, bisa jadi ada orang yang dia rajin puasa sunnah, bisa jadi ada orang yang dia banyak beribadah kepada Allah, tapi dia nggak peduli dengan apa yang masuk ke dalam perutnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, innakum lataghfuluna an afdalil ibadah. Sungguh kalian telah melalaikan, melupakan ibadah yang paling afdal, yaitu al-wara. Ibadah itu adalah al-wara. Apa yang dimaksud dengan al-wara? Al-wara adalah al-khawfu ala ma yakunu dararuhu fil akhirah. Adanya rasa takut melakukan sesuatu yang berpotensi mendatangkan bahaya di akhirat. Sehingga jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, perhatian para ulama masa silam, baik para sahabat maupun generasi setelahnya, dalam urusan muamalah sangatlah besar. Karena mereka tidak ingin amal mereka menjadi hilang, ibadah mereka menjadi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mereka mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, thumma dzakara ar-rajula ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' yutilu as-safar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rabbi ya rabbi. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ada orang yang rambutnya kusut, dia baru saja melakukan perjalanan yang jauh, kemudian dia menengadahkan kedua tangannya, berdoa kepada Allah, memanggil Rabbnya, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu lahu. Sementara makanannya haram, minumannya haram, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, pakaiannya juga haram, bagaimana mungkin doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sebagian ulama mengatakan, sebagaimana doa orang ini tidak dipedulikan oleh Allah, maka ibadah orang ini juga bisa jadi tidak dipedulikan oleh Allah Ta'ala. Karena itulah bisa jadi ada orang yang dia rajin tahajud, dia rajin puasa sunnah, tapi dia tidak perhatian terhadap sumber pendapatan yang dia gunakan sebagai sumber nafkah untuk dirinya dan keluarganya, sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkenan untuk menerima amalan ibadah yang dia kerjakan. Semoga khutbah yang pertama ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang beralasan ketika dia mendapatkan harta yang haram, baik berupa harta riba atau berupa harta sogok, atau dia menjadi seorang aparat negara lalu menerima tips, atau dia mendapatkan hasil akhir tahun yang itu merupakan laporan keuangan yang tidak beres yang didapatkan oleh para ASN. Dia kemudian beralasan, kalaupun ini harta haram, nanti akan aku sedekahkan, nanti akan aku zakati, dan harta haram ketika dizakati akan kembali menjadi suci. Ini teori dari mana? Mana dalilnya? Kapan Nabi SAW menyebutkan seperti itu? Sebaliknya beliau SAW menegaskan, ketika orang beramal dalam bentuk harta dan dia keluarkan harta itu namun berasal dari harta yang haram, 100% tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul.
Allah tidak menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta khianat. Sehingga kalau ada orang yang punya pemahaman, ketika kita menerima harta yang haram lalu kita sedekahkan, maka harta itu menjadi suci. Ini pemahaman seperti orang membersihkan kotoran yang itu adalah inti dari najis. Kalau ada kotoran manusia, dia digosok sampai menjadi mengkilap, apakah kotoran ini jadi suci? Jawabannya tentu tidak, karena ini sumber najis semuanya dibuang. Maka harta haram juga seperti itu. Ini adalah harta najis. Meskipun dia dizakati sebagian, disedekahkan sebagian, tetap bertahan sebagai harta haram. Sehingga seharusnya bukan disedekahkan, bukan dizakati, namun harta haram itu dikeluarkan semuanya. Tidak boleh ada yang dia simpan. Karena jamaah dimulakan Allah, dalam masalah ibadah Allah hanya menerima yang baik. Nabi SAW menegaskan, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik, dan Allah tidak menerima amal dari hamba kecuali yang baik. Sehingga amal yang dilakukan dengan cara yang buruk atau dilakukan dengan menggunakan harta yang haram, seperti haji dengan menggunakan harta yang haram, atau umroh dengan menggunakan harta yang haram, jangan harap di situ akan menghasilkan pahala, karena dia lakukan dengan cara yang khabith. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita dari setiap potensi sifat jahat yang ada dalam diri kita karena rakus terhadap harta, sehingga kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, baik dari orang lain, baik dari negara maupun dari masyarakat ataupun yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.